poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but you can psycho. At night she's screaming mama, mama, mama. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video edukasi kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perubahan ini merupakan salah satu reformasi terbesar dalam arsitektur sektor keuangan Indonesia. Transformasi ini tidak hanya membagi tugas antara Bank Indonesia dan OJK, tetapi juga membentuk fondasi baru bagaimana stabilitas sistem keuangan nasional dijaga dan dikembangkan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurtian dengan NPM 0227241102. Saya dari Universitas Kairon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, mari kita bahas secara perlahan, runtut, dan mendalam. Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, pertama-tama kita perlu membahas dan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perbankan Indonesia sebelum berdirinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman, sebelum tahun 2011 Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas. BI bukan hanya bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan moneter, tetapi juga bertugas mengatur dan mengawasi perbankan secara langsung. BI menentukan izin pendirian bank, mengawasi operasional bank, melakukan pemeriksaan kesehatan bank, sampai menetapkan sanksi jika ada pelanggaran. Namun, pengalaman krisis ekonomi 1997 sampai 1998 membuat mata bahwa sistem pengawasan keuangan di Indonesia perlu diperbaiki. Pada masa itu, banyak bank kolapsi karena meremehnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tumpang tindih kewenangan. Krisis tersebut menunjukkan 3 masalah utama. Yang pertama, pengawasan perbankan terlalu terpusat pada satu lembaga, yaitu BI. Yang kedua, tidak ada pengawasan terintegrasi untuk seluruh industri keuangan. Yang ketiga, perlu lembaga independen yang fokus pada perlindungan konsumen dan pengawasan risiko. Dari pengalaman itu, pemerintah dan DPR membuat kebijakan untuk membentuk lembaga baru yang fokus mengatasi seluruh industri jasa keuangan, yaitu OJK. Setelah itu, lahirlah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang tujuannya utama pembentukannya yaitu yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh, berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, dengan terbentuknya OJK ini, maka terjadilah pengambil alihan tugas yang dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun yang pertama 2013 OJK mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Yang kedua, 2014 OJK mengambil alih pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Bapepam atau LK. Dengan demikian, seluruh pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari bank, perusahaan pembiayaan, pasar modal, asuransi, multifinansi, hingga vintage, semuanya menjadi kewenangan OJK. Sejak saat itu, struktur pengawasan keuangan Indonesia berubah total. Sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yakni peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah adanya OJK. Sebelum OJK beroperasi, Bank Indonesia memegang 5 peran besar. Yang pertama, menerapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dan yang kelima, melakukan perizinan bank. Kewenangan tersebut sangat luas sehingga membuat bekerja pada banyak domain sekaligus setelah OJK beroperasi. Setelah OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial, peran BI mengalami transformasi besar menjadi lebih fokus kepada yang pertama, kebijakan moneter mengatur nilai rupiah, suku bunga, dan inflasi. Yang kedua, kebijakan makroprudensial menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Yang ketiga, sistem pembayaran dan uang digital, termasuk KRIS, BI Fast, dan pengaturan PSP. BI tidak lagi masuk terlalu dalam pada pengawasan operasional perbankan, tetapi fokus pada pengawasan makro, bukan mikro. Sekarang kita akan berbicara bagaimana peran baru Bank Indonesia secara mendalam. Yang pertama, di sini kita akan lihat di mana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Peran klasik BI tetap sama, namun menjadi lebih kuat karena BI tidak lagi dibebani pengawasan bank. Fungsi moneter BI meliputi menetapkan tingkat suku bunga acuan BI atau DRR, mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Transformasi ini membuat BI dapat fokus menjaga kestabilan ekonomi makro. Kedua, Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial. Ini adalah peran baru dan penting. Tujuannya makroprudensial adalah menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu bank tertentu. Kebijakan makroprudensial yang dikelola BI antara lain, yang pertama loan atau value LTF untuk kredit properti, Countercyclical Capital Buffer atau CCB, rasio termediasi makroprudensial atau RIM, kebijakan likuiditas makroprudensial, pengaruhan rasio pinjaman terhadap simpanan dan kontrak risiko sistemik. Peran BI sangat strategis karena mengintegrasi risiko krisis sebelum terjadi. Ketiga, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Transformasi terbesar BI adalah di sektor sistem pembayaran. BI mengawasi bank dan lembaga non-bank yang menyediakan layanan pembayaran, vintage pembayaran, infrastruktur pembayaran seperti BI Fast dan RTGS, pembayaran digital termasuk KRIS, keamanan transaksi dan perlindungan pengguna. Transformasi ini membuat BI menjadi pusat inovasi pembayaran digital di Indonesia. Beberapa langkah nyata BI. Yang pertama, KRIS yang memudahkan pembayaran digital di seluruh Indonesia. Yang kedua, BI Fast, layanan transfer real time yang murah dan cepat. Yang ketiga, pembentukan blueprint sistem pembayaran 2025. Pengawasan ketat terhadap PSP untuk menghindari kejahatan siber. Keempat, peran BI dalam stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS. Setelah OJK hadir, pembagian perannya menjadi jelas. Yang pertama, BI menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi makro. Yang kedua, OJK mengawasi lembaga keuangan secara mikro. Yang ketiga, LPS menjadi simpanan masyarakat. Ketiga, lembaga ini bekerja dalam wadah KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di KSSK, BI berperan menjelaskan kondisi moneter, likuiditas, dan risiko makro yang dapat mengatur bank secara sistematik. Kelima, dampak transformasi peran Bank Indonesia. Pertama, efektivitas kebijakan meningkat karena BI tidak lagi mengawasi bank secara individual. Fokus menjadi lebih tajam dalam
memonitor risiko makroekonomi. Kedua, pengawasan lebih terintegrasi. OJK mengawasi semua industri jasa keuangan sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh. Yang ketiga, sistem pembayaran maju pesat. Transformasi BI mendorong digitalisasi keuangan Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi digital tumbuh sangat pesat berkat inovasi BI seperti Kris dan BI Fast. Keempat, penguatan stabilitas keuangan. Pembagian tugas BI, OJK, dan LPS membuat Indonesia lebih siap menghadapi krisis ekonomi global. Yang keenam, contoh implementasi konkret transformasi peran BI. Pertama, penerapan kebijakan BI. Day rate, suku bunga secuan ini menjadi instrumen utama BI dalam kebijakan moneter. Kedua, implementasi kebijakan LTF properti dirancang untuk mengatur risiko kredit properti agar tidak menimbulkan gelembung harga properti bubble. Yang ketiga, peluncuran BI atau Fast, transfer instan murah 24 jam, dampaknya sangat besar bagi perekonomian digital. Yang kelima, standarisasi pembayaran digital nasional hingga UMKM. Keenam, kebijakan makro prudensial liquidity buffer menjaga kesehatan dan likuiditas perbankan. Yang ketujuh, tantangan dan isu strategis dalam transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Pertama, tantangan koordinasi antar lembaga. Meskipun pembagian tugas sudah jelas, koordinasi antara BI, OJK, dan LPS tetap menjadi tantangan. Setiap lembaga memiliki mandat berbeda sehingga komunikasi kebijakan harus cepat, akurat, dan konsisten. Potensi overlap kebijakan moneter dan pengawasan mikroprudensial juga harus diminimalkan agar tidak menciptakan kebingungan industri keuangan. Kedua, tantangan digitalisasi dan inovasi keuangan. Perkembangan fintech, aset digital, dan layanan pembayaran berbasis teknologi menuntut BI untuk terus memperkuat regulasi sistem pembayaran. Selain itu, perlu memastikan bahwa inovasi digital tetap aman dan inklusi dan tidak menimbulkan risiko sistemik. Ini menjaga tantangan besar karena kecepatan inovasi sering lebih cepat daripada regulasi. Ketiga, tantangan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global. Ketidakpastian global seperti geopolitik, fluktuasi suku bunga dunia, dan volatilitas nilai tukar berdampak besar pada stabilitas sistem keuangan. BI harus mampu menyeimbangkan antara menjaga inflasi, mempertahankan nilai tukar, serta memastikan likuid digital sistem keuangan tetap cukup. Keempat, tantangan edukasi dan perlindungan konsumen. Meskipun ini merupakan tugas OJK, BI tetap berperan dalam memastikan masyarakat memahami penggunaan uang digital dan sistem pembayaran baru. Edukasi terhadap UMKM, rumah tangga, dan pelaku usaha menjadi sangat penting agar transformasi digital berjalan inklusif. Yang kedelapan, arah kebijakan dan transformasi BI ke depan. Yang pertama, penguatan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. BI akan melanjutkan roadmap untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan terintegrasi. Fokusnya pada interoperabilitas, keamanan data digital, serta pembentukan open banking dan open finance. Kedua, pengembangan rupiah digital, central bank digital currency CBDC. Sebagai bagian dari reformasi keuangan global, BI mulai mengembangkan digital rupiah sebagai instrumen pembayaran masa depan. CBDC akan memperkuat sistem pembayaran nasional dan meminimalisir risiko shadow banking.
Yang ketiga, penguatan kebijakan makroprudensial yang adaptif. BI akan memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen yang lebih adaptif, termasuk kebijakan countercyclical, kebijakan likuiditas, hingga monitoring risiko sistemik berbasis teknologi. Keempat, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital. BI terus mendorong percepatan digitalisasi UMKM melalui kris tuntas, digitalisasi transaksi pemerintah, dan ekosistem pembayaran terpadu di seluruh daerah. Tujuannya agar transformasi keuangan tidak hanya dirasakan kota besar tetapi juga daerah. Penguatan peran BI dalam kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global. BI memperluas kerjasama regional dan internasional, terutama dalam isu pembayaran lintas negara, stabilitas keuangan, dan penanganan risiko global. Inisiatif seperti kris antar negara menjadi contoh nyata transformasi BI ke arah global connectivity. Baik, jadi di sini kesimpulannya, kehadiran OJK membawa perubahan mendasar dalam arsitektur sektor keuangan Indonesia. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara mikro, tetapi berfokus pada kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran. OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sehingga lebih terintegrasi dan lebih fokus. LPS tetap menjalankan peran sebagai penjaminan simpanan masyarakat. Kolaborasi antara BI, OJK, dan LPS melalui KSSK memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dengan pembagian tugas yang jelas ini. Indonesia memiliki sistem keuangan yang lebih modern, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk digitalisasi ekonomi dan risiko global. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK tidak hanya menciptakan pembagian tugas yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dalam menghadapi era digital ke depan. BI akan berfokus pada kebijakan makro yang adaptif, penguatan sistem pembayaran digital, serta inovasi seperti digital rupiah untuk memastikan stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia. Baik, itu saja video pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.